Ya, ibu-ibu supaya lebih konsentrasi mendekat ke Ustaz. Tadi Ustaz sudah mendekati kita, sekarang kita mendekat ke Ustaz. Pegang. Ini masih kosong. Terus didoakan bisa ke Mekah semuanya. Amin. Bisa sedikit Bu? Satu lagi. Ya. Kalau bisa langsung bisa memandang Ustadz, jangan ada orang ibu yang di depannya menghalangi pandangan kepada Ustadz. Ya silakan Ustadz. Sampai jam berapa Bu? Bisa nggak sampai jam 10? Sampai jam 45 menit, setelah itu tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'du. Saya minta tolong Bu Rina sekali lagi Bu, tolong dibacakan terjemahnya ayat 183. Nanti saya uraikan sedikit. Nanti insya Allah kita akan mengkaji surat Al-Ahzab. Sekarang surat Al-Baqarah tadi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Baik, saya uraikan sedikit saja ya. Kita diwajibkan, bahkan hari ini sedang berpuasa. Apa itu puasa? Puasa adalah al-imsak, menahan. Menahan, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri siang hari. Ini puasa. Namun jika ini yang kita lakukan, ada yang dapat pahala, ada yang tidak. Kalau hanya sekedar menahan, tidak makan, tidak minum, ya, yang membatalkan puasa, ada yang dapat pahala, ada yang tidak. Siapa yang dapat pahala? Yaitu yang bisa menahan tangannya, jangan berbuat dosa. Tangannya digunakan untuk laptop untuk ngaji, dapat pahala. Masya Allah ya, semuanya ya. Ini ada laptopnya, ada yang Facebook kirim ke Indonesia, isi pengajiannya begini, dapat pahala. Kemudian pandangan mata kita menahan supaya tidak berdosa. Ada telinga tidak mendengarin yang maksiat. Lisan kita tidak gunjing orang. Ini semuanya yang dapat pahala. Tapi kalau ada orang puasa kok gunjing, maaf ya, pahalanya hilang. Kalau ada orang puasa kok marah-marah untuk pribadinya, pahalanya hilang. Ada orang puasa kok korupsi, lah korupsi itu banyak. Ada korupsi uang, ada korupsi waktu. Ada nggak korupsi waktu? Ada korupsi waktu. Itu pahalanya juga hilang. Insyaallah. Nah ini kelihatannya ibu-ibu ini semuanya saya doakan ahli surga. Insyaallah. Amin, amin. Semoga ya. Mulai hari ini nggak ada yang marah sama suaminya. Subhanallah ya. Pernah marah nggak sama suami? Nah, mulai hari ini jangan. Subhanallah ya. Mulai hari ini, karena ini kajian muslimah. Inilah indahnya hidup dalam naungan Al-Quran. Jadi mulai hari ini, tolong ibu-ibu jangan ada yang marah. Saya nggak marah Ustaz tapi ngomel, sama aja. Subhanallah ya. Tapi nggak marah tapi ngomel, sama aja ya. Pernah marah? Sekarang jangan Bu ya. Nanti bisa minta maaf sama suaminya. Masya Allah ya. Semuanya ya minta maaf ya. Masya Allah. Ibu ketua kita Bu Santi nanti minta maaf ya. Oh ya Allah ya. Alhamdulillah. Ini itu namanya puasa yang benar. Jadi puasa yang benar adalah al-imsak. Makanya di dalam imsak ya Ramadan, imsak itu artinya menahan.
Puasa yang benar adalah menahan, tolong ya, anggota badan. Ini apa namanya ini? Coba nih apa? Kalau ini tolong semuanya dijaga, jangan berbuat maksiat, itu namanya puasa. Baik. Ayat 184 Bu Rena, terjemahnya. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, saya ngambil mutiaranya nggak banyak-banyak. Ayyaman ma'dudat, puasa itu hanya beberapa hari. Jadi Allah mewajibkan kita puasa itu bilangnya begini, wahai manusia, puasanya nggak lama loh, hanya beberapa hari. Coba hitung tangan saya, hitung. Berapa hari kira-kira? 30. Tapi Allah bilangnya hanya beberapa hari. Kalau kita ngasih tugas kepada anak kita, nah sebentar aja lo, paling hanya 5 jam. Kata-kata sebentar itu penting sekali. Kalau ada matematika, ayo siapa yang ingin punya uang banyak, mau apa tidak? Iya, saya doakan punya uang banyak ya. Iya, tolong belajar matematika. Jangan begini, besok matematika belajar lo, kalau nggak mampus lo, jangan, subhanallah ya. Tapi tolong kata-katanya yang indah sekali. Indonesia itu dekat, subhanallah. Kalau kita naik pesawat hanya 6 jam, subhanallah. Jadi enak begitu. Naik pesawat nanti 6 jam loh, capek, jangan. Makanya sekarang ini tolong jangan bilang musim panas. Puasa di Tokyo itu enak, musimnya hangat, subhanallah ya. Musimnya apa? Musim apa? Hangat, jangan musim panas, nanti kepanasan, subhanallah. Itu maksudnya tolong memberikan sugesti yang ringan kepada masyarakat. Kepada masyarakat, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari, padahal sebulan. Jadi kalau kita punya tugas, subhanallah, ini siapa yang tinggal agak jauh dari sini? Yang paling jauh siapa kira-kira? Siapa? Berapa kilo? Enggak, yang tinggal di Tokyo ini yang paling jauh siapa kira-kira? Ibu jauh? Berapa kilo? Oh ya, berapa jam? 1,5 sampai 2 jam. Masya Allah. Jadi kalau datang ke sini, subhanallah, rumah saya dekat, paling 2 jam, subhanallah. Kata-kata paling 2 jam itu enak. Jadi hati itu menjadi enak. Saya kalau dengan jamaah haji, tinggalnya itu kurang lebih 5 kilo dengan melempar jumrah. Ibu-ibu, alhamdulillah, tahun ini kita dapat pahala banyak. Kita hanya jalan kurang lebih hanya 5 kilo, subhanallah. Jangan bilang, kita 5 kilo, gembor lu, subhanallah. Nah, ya. Ini penting bagi kita ya. Tolong ayyaman ma'dudat. Kalau memberi tugas pada anak, nah hanya sebentar aja kak, nak sebentar, padahal itu 1 jam. Sebentar aja, ayo. Memberikan sugesti. Baik. Siapa pada waktu Ramadan kok sakit, boleh nggak puasa? Menurut dokter dia harus minum obat teratur, boleh tidak puasa tapi wajib qadha. Siapa yang musafir kayak saya, umpamanya dari Jakarta menuju ke Tokyo, boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa dan nggak berdosa, Allah senang. Ustaz kok nggak puasa? Nggak apa-apa, boleh. Umpamanya begitu. Ibu-ibu umpamanya nggak puasa boleh, tapi wajib qadha. Baik. Tapi kita puasa lebih bagus. Mengapa? Sebab
kalau kita puasa itu kan bareng-bareng. Nanti kalau sendirian kodoknya berat. Subhanallah ya. Makanya Allah berfirman, kamu puasa lebih baik. Makanya kemarin alhamdulillah kesini dikasih sahur sama pramugari. Subhanallah, alhamdulillah ya. Dikasih sahur sampai di sini bisa puasa. Jadi kalau ibu musafir boleh nggak puasa, tapi puasa lebih baik. Mengapa? Sebab kodoknya nanti sendirian berat. Betul nggak? Enak mana kalau puasa bareng-bareng begini? Baik. Bagi ibu yang hamil, ibu yang menyusui, boleh tidak puasa. Saya pernah nanya istri saya, karena anak saya berapa tadi? 9. Subhanallah ya. Ini ibu tetangga saya Bu di Jakarta, masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi ibu hamil itu kalau sedang puasa, kadang-kadang anaknya berontak. Artinya berontak itu karena dia haus, kita lapar, kadang-kadang itu kakinya, betul Bu ya? Saya nggak pernah, Bu, subhanallah ya. Itu sakit itu. Jadi kakinya itu nendang-nendang dan ibunya merasa sakit, betul sakit itu. Saya pernah nanya, betul Bu ya? Sakit, satu. Yang kedua, atau bayinya itu tambah diem. Ibunya sedih, loh, jangan-jangan bayi saya meninggal ini. Biasanya gerak-gerak, kok sekarang nggak gerak. Subhanallah. Oleh karena itu Allah mengizinkan boleh tidak puasa. Tapi kewajibannya 2. Wajib qadha dan bayar fidyah. Qadha puasa berapa hari yang ditinggalkan, fidyah 1 hari 1 kilo beras. Begitu juga ibu yang menyusui. Nah, ini ibu yang lebih tahu ya. Saya katanya belum tahu. Kalau anak kita sedang mengambil ASI, itu sudah sekalipun habis sahur itu sudah mulai kurang. Kalau disedot lagi kurang lagi. Jam 10 subhanallah katanya perih. Betul ya? Oh, betul subhanallah. Saya juga belum juga subhanallah ya. Dan oleh karena itu Islam mengizinkan ibu yang menyusui boleh tidak puasa, tapi wajibnya 2. Qadha dan membayar fidyah. Ini menurut Imam Syafi'i. Ada yang berpendapat hanya wajib qadha saja, ada yang berpendapat wajib fidyah saja, artinya nggak usah puasa. Cuman kalau yang bayar fidyah kasihan saya, karena apa? Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil, tahun depannya lagi menyusui, sampai 20 tahun nggak pernah puasa. Subhanallah ya. Oleh karena itu saya punya pendapat saya cenderung wajib qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Baik, nanti kalau kurang jelas boleh didiskusikan ya. Baik. Langsung ayat 186 Bu Rena. Ibu Rena kita doakan punya bis Lorena. Amin subhanallah, amin subhanallah, amin ya. Alhamdulillah ya. Tidak usah banyak-banyak, cukup 200 ekstra. Amin Bu. Amin, masya Allah ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Baik. Apabila hambaku, itu manusia, bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jelaskan Muhammad, aku adalah dekat. Ibu-ibu, Allah dekat. Semua yang kita lakukan ini sekarang semuanya dilihat oleh Allah dan dicatat oleh Allah. Semua. Bahkan ini hati kita kan nggak tahu ini. Kalau gerakan kita mungkin kita tahu ya. Tapi hati kita ada yang, maaf ya, tapi bukan ibu-ibu di sini. Ada orang pengajian di Tokyo, tapi hatinya ada di Lamongan. Subhanallah ya. Dari mana Indonesianya? Bandung. Subhanallah. Kadang-kadang nggak kita di Tokyo tapi pikiran di Bandung. Iya. Tapi Allah tahu.
Saya nggak tahu Bu, pikiran ibu di mana sekarang. Subhanallah. Oh, Masya Allah. Allah tahu. Nih, fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku kabulkan siapapun yang berdoa. Ibu-ibu, minta apa saja tolong jangan minta kepada apa ya. Kemarin saya ke Kuil mau ngumpulin uang. Subhanallah. Uang banyak sekali yang dibuang-buang, enggak tahu ya? Itu mau berdoa begitu? Enggak begitu. Itu berdoa kepada siapa saya enggak tahu. Allah dekat, enggak usah kita ke Kuil. Sekarang di sini dikabulkan oleh Allah. Nah, Ibu minta apa, Bu? Selamat dunia akhirat ya. Ya Allah. Minta apa? Hidup bahagia, mati masuk surga. Subhanallah. Hidup bahagia, mati masuk surga. Masya Allah. Ibu minta apa? Masuk surga. Masuk surga. Ibu? Ibu? Sama. Subhanallah ya. Semuanya sama. Hidup bahagia, mati masuk surga. Syaratnya apa? Nanti jawabannya di surat Al-Ahzab ayat 35. Nanti jangan nanti aja saya ya. Jadi tolong nanti yang siapa kepingin hidup bahagia mati masuk surga tadi, yang semuanya kepingin menjawab. Semuanya begitu? Masya Allah. Baik. Jadi doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi syaratnya satu. Falyastajibuli. Tolong melaksanakan semua perintahnya. Hendaknya melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, supaya hidup kita dalam keadaan selalu benar. Baik. Jadi siapa yang ingin hidup apa tadi? Hidup apa tadi? Bahagia. Hidup bahagia, Mati masuk surga. mati masuk surga. Mau sekarang apa nanti? Ayo. Ini Ramadan, ini mumpung Ramadan ini ya. Mumpung Ramadan. Kepingin sekarang atau habis Ramadan? Gak berani jawab kita, Masya Allah ya. Kalau ini boleh saya pilih. Nabi Muhammad SAW pernah ziarah ke kuburan Baqi. Ayo, di mana Baqi itu? Di Mekah apa di Madinah? Mekah apa Madinah? Baik, Madinah apa Madinah? Madinah. Di Madinah. Saya doakan bisa ke Madinah. Amin. Subhanallah ya. Jadi kalau Maklah di Mekah. Maklah di Mekah. Kalau Kalibata Kalibata di Jakarta. Baik ya. Pas ziarah ke kuburan Baqi, oleh Allah diberikan pilihan. Muhammad, iya ya Allah, pilih Muhammad. Aku berikan hidup bahagia, nomor 1 paling kaya di dunia. Bahagia, kaya raya, atau ketemu aku meninggal dunia. Nah ini Bu, pertanyaannya. Jadi diberikan kunci dunia, menjadi kaya raya, hidupnya bahagia, nggak pernah sengsara, atau meninggal dunia ketemu dengan Allah. Terus Nabi pulang. Ada sahabat yang bernama Thauban. Iya ya Rasulullah, aku disuruh Allah milih satu di antara dua. Apa ya Rasul? Aku dijadikan orang paling kaya, bahagia, sejahtera, terus atau ketemu dengan Allah. Thauban pinter jawabnya. Begini aja ya Rasul. Bagaimana? Minta kedua-duanya. Ya subhanallah. Jadi kaya dulu, yang nanti baru meninggal dunia. Subhanallah. Enggak Thauban. Saya disuruh satu. Akhirnya Nabi milih ketemu dengan Allah. Enggak lama kemudian Rasul meninggal dunia. Nah, sekarang mau nanya hidup bahagia atau dan ketemu dengan Allah, senang mana? Hah? Ketemu langsung atau bahagia dulu di dunia? Masya Allah. Pilih tadi ketemu Allah. Masya Allah. Ini berarti pilihan Rasulullah SAW. Baik, kalau saya milih yang pertama aja, bahagia dulu sampai panjang, umurnya panjang, tapi bahagia terus, baru meninggal dunia ketemu dengan Allah. Masya Allah ya. Tapi pilihan Rasul adalah langsung ketemu dengan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, ini pilihan ibu-ibu, yaitu hidup bahagia, mati masuk
surga. Masya Allah. Baik, tolong dibuka surat Al-Ahzab, surat ke-33. Surat ke-33 ayat 35. Kalau halamannya, halaman Quran saya 422. 422 ayat 35. Ayat 35. Ini nanti mudah-mudahan indahnya hidup dalam naungan Al-Quran. Indahnya hidup dalam naungan Al-Quran. Sudah ada yang ketemu? Surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 35. Ini bicara perempuan. Bicara perempuan. Baik, kita baca bersama-sama. Ikut dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat. Kita berhenti di situ aja ya. Ulang lagi. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Siapa yang apal ini nanti, nggak sekarang, nanti nggak sekarang ya, insya Allah masuk surga. Kira-kira dikasih waktu sebulan itu bisa nggak apa ya? Kalau nggak sebulan, setahun, tahun depan saya kesini. Ini aja satu ayat ini. Masya Allah. Gimana? Nanti store-nya lewat telepon kepada saya. Facebook, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana? Kalau baca begini tadi enak nggak kira-kira? Senang ya? Coba sekali lagi, saya nggak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was Panjang, ini panjang. Ulang lagi, ulang sebentar bersama-sama. Was-shaimina was-shaimat. 6 gerakan ya. Coba lagi bersama-sama. shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Subhanallah, nilainya 99. Subhanallah. Kurang satu ya. Nah, sekarang saya betulkan supaya nilainya 100. Tolong inna, tolong ditahan. Jangan innal muslimin. Bersama-sama. Innal muslimina Wal muslimat. Terus. Al mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat
di sini saya betulkan. Katsirau, ada tanwin. Katsirau, tolong dipanjangkan ya. Katsirau wadzakirat, bersama-sama. Baik, kita ulangi dari wadzakirina. Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Sekali lagi, wadzakirin. Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum, tolong ditahan, lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi di sini lahumnya ditahan, lahum maghfiratan wa ajran azima. Bersama-sama, a'addallah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. 100 nilainya. Kayaknya cukup sampai di sini. Belum ditafsir kali ini belum, masya Allah. Ini baru namanya tahsin. Ini namanya baru tahsin. Kalau seandainya saya minta ibu-ibu, selama Ramadan ini masih ada waktu 10 hari, bisa nggak kita balik? Niat aja, niat aja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa. Ini ayat ini aja, satu ini aja. Kira-kira? Insya Allah ya, Masya Allah. Apa pahalanya? Hadiahnya apa? Surga. Kalau kita kurang mendengarkan, tolong Bu Rina terjemahkan. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar itu surga. Ayo, saya mau nanya, mau apa tidak masuk surga? Yang mau jawab, yang nggak mau jangan. Mau apa tidak? Nah, saya minta supaya hafal satu ayat ini saja, kira-kira bagaimana? Insya Allah ya. Waktunya cukup 10 hari? Sebulan? Atau setahun? 10 hari? Masya Allah. Ibu Santi, nanti bisa nggak satu pengajian nanti itu umpamanya, ayo kita baca bareng-bareng, terus nanti siapa yang setor masing-masing, ayo dua orang begitu. Saya nggak nyuruh apa-apa, nyuruh pengen masuk surga aja, dan nggak banyak-banyak, dan bacaannya sudah 100% benar hari ini. Nanti malam bisa ibu dibaca sama Bapak Kadut ya. Masya Allah, kita doakan Bapak Kadut menjadi direktur BNI di Jakarta. Subhanallah, amin, amin, subhanallah. Masya Allah. Baik, nanti doain apa lagi ini? Bu Santi didoakan nanti menjadi Ibu Menteri Perdagangan. Amin, subhanallah, amin, amin. Ibu suaminya kerja di mana? Atau di mana? Orang Jepang. Saya doakan suaminya jadi Perdana Menteri. Amin, subhanallah. Amin, amin, subhanallah. Kalau suaminya kerja di mana? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tolong semuanya, saya nggak banyak-banyak, ini aja satu aja. Karena kemuslimahan ketemu saya mungkin ini aja ya. Nanti malam ketemu tapi umum ya. Ini khusus ini. Ketika saya diminta oleh Bu Santi katanya indahnya hidup dalam naungan Al-Qur'an. Ya Allah, indah. Siapa yang sekarang melihat kawannya senyum,
saya doakan masuk surga. Ya, cepat sekarang, ayo lihat, subhanallah. Nah, silakan. Nah, yang sementara ini yang paling kita benci siapa? Tolong dilihat sambil senyum. Subhanallah. Kan ada kadang-kadang dalam hati itu kan ada yang nggak cocok, Bu ya. Tapi hari ini tolong senyum. Lihat. Ya. Bagaimana? Bagaimana, Bu? Kemusliman Tokyo insya Allah semua. Alhamdulillah. Kalau gitu musliman Tokyo saya doakan masuk surga. Subhanallah ya. Ini betul ini. Saya maaf gaya saya mungkin agak sedikit rileks ya. Tapi tolong ini kita pegang. Dan ini bukan saya. Bukan saya. Kami sediakan muslimah yang baik itu. Semua dosanya aku ampuni. Coba sekarang saya mau nanya. Siapa di antara ibu-ibu yang nggak punya dosa, angkat tangan. Cepat angkat tangan. Cepat angkat tangan. Duh, kok nggak ada? Sekarang yang punya dosa menjawab. Punya dosa apa tidak? Dan sekarang dijanji oleh Allah akan Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Baik, tolong didengarkan sekali lagi. Tolong Bu Rena timpangan ya. Tolongnya satu persatu, silakan. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita baru baca 3 kali, kita baru menangis. Tolong nanti malam baca 10 kali sendirian. Bila perlu, seandainya keluarganya ada di sini, tolong baca bersama suaminya. Demi Allah nangis. Ya, ini baru saya suruh baca 3 kali, Bu Rina sudah nangis. Kita semuanya begitu. Ini belum saya terangkan. Saya belum terangkan jamaah sekalian. Saya belum baru dibaca saja. Bagaimana nanti kalau diterangkan kemudian diamalkan, subhanallah. Dan ini kebanyakan, maaf ya, dilakukan oleh orang Jepang. Cuman belum muslimin, belum muslimat. Padahal kunci selamatnya itu harus muslimat. Jadi yang ini ada 10 ini, Bu. 10 yang diambil oleh orang Jepang di sini mungkin ada 7. Dan sekarang ibu-ibu di sini merasa nyaman. Ayo, berani nggak kita malam-malam sekitar jam 12 keluar dari rumah pergi ke 7-Eleven? Berani. Mengapa? Aman. Ayo, di Indonesia berani nggak? Nggak berani. Padahal di sana umat Islam. Ya, jadi maaf ya kalau di Jepang bahagia dunia, tapi semu bahagianya semu. Karena banyak orang yang bunuh diri, betul ya? Kadang-kadang tadi malam saya bicara tentang ibu-ibu, subhanallah, orang tua sendirian, aduh, lain dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu tolong Bapak Ibu, kalau bisa, Bapak Ibu, ibu-ibu yang masya Allah, ini maaf deh, kemusliman saya lupa ini, masya Allah, subhanallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tolong ya, saya minta lagi dihafalin ya. Dan janjinya bukan dengan saya, dengan Allah aja. Ayo. Coba, ya Allah, aku berjanji kepadamu, saya akan menghafalkan, tolong bantu, tolong bimbing kami ya Allah. Ya gitu ya. Hafalin. Nanti bisa dihafalin. Satu ayat aja. Ayat berapa? 30. Padahal ini belum saya baca ayat setelahnya. Setelahnya ini ceritanya lebih indah lagi. Tapi tahun depan lah, masya Allah, alhamdulillah. Nanti kalau ke Jakarta mampir ke Depok, boleh nanti ya, insya Allah. Baik, saya mulai terangin ya. Innal muslimina wal muslimat. Ada terjemahnya di situ? Ada terjemahnya?
Silakan terjemah. Silakan. Silakan. Satu aja. Innal muslimat, sesungguhnya laki-laki, kurang kencang suaranya, ini suara puasa ini. Silakan. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Coba kita baca ayatnya, kemudian kita terjemahkan bersama-sama. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim. Siapa itu muslim? Betulkah ibu-ibu muslimah? Betulkah saya muslim? Nih, saya ustadz nih, muslim apa belum saya? Tergantung perilaku saya. Ibu-ibu sebagai kemuslimahan ini, muslimah betul apa tidak? Gampang. Muslimah yang betul ialah orang yang tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu dengan omongan kita, ucapan kita, tutur kata kita, dan perilaku kita tidak mengganggu orang lain. Ya. Mulai sekarang nih, ayo ganggu orang apa tidak? Mengganggu itu kan ada kadang-kadang. Coba ini, nih coba lihat saya aja. Kita pas ngobrol sama ini, terus ada orang datang yang kita gak seneng. Lihat saya. Kenapa? Ini maaf ya, bisa-bisa masuk neraka. Padahal lagi gini, coba lihat. Tapi di sini nggak ada, di Lamongan ada. Subhanallah. Ya. Ada juga bu. Ya, mulai sekarang jangan. Pernah nggak kita gunjing orang? Kalau duduk nggak gunjing kayaknya nggak enak. Subhanallah. Ibu itu tuh orangnya baik, dermawan itu, rajin ngaji, tapi kalau sudah tapi hilang semua kebaikan. Ibu namanya siapa? Ya. Siapa? Kok banyak? Rena Ratna banyak, subhanallah ya. Yang punya Lorena siapa nanti, subhanallah ya. Sama-sama alhamdulillah ya. Bu Ratna, maaf ya, mulai hari ini kita semuanya kalau seandainya pernah gunjing, mulai hari ini ya Allah saya berhenti menggunjing. Subhanallah. Jadi muslim laki-laki, muslim perempuan ya, disiapkan oleh Allah ampunan dan pahala. Tolong menjadi muslimah yang baik. Pernah nggak kita marah sama mertua? Ini mertua. Pernah marah sama mertua? Mulai hari ini enggak ya, alhamdulillah. Saya doakan anak di surga, subhanallah, alhamdulillah. Pernah marah sama ibu kandung? Pernah. Waktu SD dulu. Ayo. Kecil nggak tahu. Iya, berarti masya Allah anak yatim ya. Tapi yatim sekarang masih yatim juga. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi kita semuanya tolong mulai hari ini menjadi muslim yang baik, menjadi muslimah yang baik. Siapa? Yaitu orang yang tidak mengganggu orang lain. Masya Allah. Dari segala hal. Di kantor nggak mengganggu, di perjalanan tidak mengganggu, di pasar tidak mengganggu, antri, subhanallah. Budaya antri tak enak sekali ya. Antri itu nggak mengganggu orang. Antri, masya Allah enak sekali. Itu baru namanya muslimah. Oleh karena itu tadi saya mendengarkan dari ibu-ibu di sini, muslimah Tokyo, alhamdulillah orangnya baik-baik lah. Ini baru muslimah. Jadi mulai hari ini muslimah adalah yang enggak gunjing orang, yang enggak menghina orang, yang tidak. Tolong bantu lagi. Yang tidak apa lagi? Bu Betty silakan, nama Bu Betty. Tidak apa lagi, Bu. Subhanallah ya. Apa? Tidak gosip, masya Allah, alhamdulillah ya. Cukup ya. Ini muslimah.
Jadi tidak mengganggu. Terus ayat berikutnya, wal mu'minin wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki perempuan yang beriman. Apa beriman tuh? Memberikan rasa aman. Yang tadi tuh nggak mengganggu, sekarang memberikan rasa aman. Masya Allah. Yang tadi nggak mengganggu, tapi sekarang memberikan jaminan setiap ada orang, subhanallah, diberikan rasa nyaman dia. Masya Allah. Punya amanah, amanah putra putrinya, amanah suaminya, amanah rumahnya. Saya doakan ibu-ibu punya rumah yang besar, amin amin ya. Kamarnya ada 9, amin. Di depannya ada sungai mengalir, subhanallah, amin ya. Ada sungai mengalir, subhanallah. Tapi bukan di bandaran kali, bukan ya. Sungai yang mengalir yang indah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapatmu kalau ada orang punya rumah di depannya ada sungai mengalir jernih, terus mandi 5 kali? Apakah kira-kira badannya masih kotor? Jawab jawab para sahabat, tidak ya Rasulullah. Itulah contohnya orang yang sholat 5 waktu. Saya pernah di Cibubur. Cibubur itu dekat dengan Sindai ya, atau dengan Ukasa, Masya Allah. Jadi rumah kayak di Jepang ya, Masya Allah, bagus-bagus, bersih ya, alhamdulillah. Yang paling indah rumah itu tolong musolanya. Tolong semuanya kita punya musola. 1, 2. Yang paling indah adalah kamar mandi yang paling bersih. Urutannya musola, kamar mandi, yang ketiga dapur. Ini harus paling bersih. Yang keempat kamar tidur, yang kelima ruang tamu. Nah, kalau di Indonesia yang paling bersih ruang tamu. Masya Allah. Ini mudah-mudahan itu mukmin. Mukmin itu memberikan rasa aman, nyaman kepada siapapun. Orang yang kenal kita itu senang, nggak curiga. Nih, mukmin. Insyaallah ya, mulai hari ini tolong ya, kalau ada orang lain tolong merasa nyaman sama kita. Nyaman kita. Seandainya kita jumlahnya ini banyak nih ibu-ibu ini. Saya anggap aja ada 30 umpamanya gitu ya. Kemudian ada minuman itu hanya 15. Gimana caranya? Dibagi 2. Aduh, pintar sekali, alhamdulillah. Atau kita aja, yang lain nggak usah kebagian. Nah, kalau dibagi 2, ini namanya mukminah. Kalau kita 30, kemudian air gelasnya hanya 5, gimana? Kita dulukan diri kita atau kawan? Ayo, yang haus duluan. Semua haus karena puasa. Subhanallah. Baik, pertanyaannya bagus. Siapa yang paling memerlukan? Begitu ya? Baik. Kita dahulukan orang lain atau kita? Ini jawaban orang lain, tapi prakteknya kira-kira pernah dengar cerita nggak? Tamunya Nabi. Tamu Nabi belum makan malam. Kemudian Rasulullah nggak punya, ya Allah. Saya bingung, Bu. Presiden Rasulullah nggak punya makan malam, ya Allah. Kalau di kulkas kita ada nggak? Kan banyak di kulkas ya. Tapi Rasulullah makan malam nggak punya. Subhanallah. Jadi untuk beliau sendiri belum makan, Nabi belum makan, istrinya belum makan, dan ada tamu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu saya malam ini? Langsung Abu Talha angkat, saya Rasulullah. Subhanallah, sampai di rumah ternyata nggak punya makanan, hanya makanan untuk anaknya, dan anaknya belum makan. Makanannya cukup 1 orang. Ya namanya manusia kan malu juga ya. Kita mau menyediain makanan kan minimal kan 2 orang, tuan rumah sama tamunya. Tapi makanannya itu untuk hanya 1 orang. Bilang sama istrinya, gini aja ya, nanti kalau udah siap
tolong lampunya jatuhi, pura-pura jatuh. Subhanallah. Pak, sudah siap Pak? Oh iya, ternyata sengaja Pak, lampu tempelnya itu innalillahi jatuh Pak. Nggak apa-apa, biarin aja, biarin. Subhanallah, maksudnya supaya nggak kelihatan. Subhanallah. Tamunya lapar, Masya Allah, makannya nikmat. Tuan rumah pura-pura, ayo Masya Allah, supaya tamunya nggak malu. Ayo kita. Pagi-pagi datang pada Rasulullah SAW, turun ayat. Ayat turun, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mengutamakan orang lain sekalipun dirinya memerlukan. Masya Allah. Itu baru mukmin yang sejati. Masya Allah. Ayo, kalau saya nanya ini, pas kita mau pergi, ya, ada kawan nggak punya mobil, kita punya mobil. Kira-kira mobilnya kita kasihin kawan, kita naik bis atau Masya Allah, ini kayak latihannya mukmin itu tinggi kelasnya, ya, kelasnya tinggi. Jadi walhasil kesimpulannya ada, tolong mukminah muslimah adalah orang yang enggak mengganggu orang dan memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Cukup ibu-ibu ya? Baik, berikutnya semuanya bersama-sama. Wal qanitina wal qanitat. Apa terjemahnya tadi? Laki-laki dan perempuan yang taat. Jadi perempuan yang akan masuk surga adalah perempuan yang taat. Pertama, taat kepada Allah. Nih sekarang puasa semuanya. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan malam nanti bisa taraweh, amin amin ya, bisa taraweh, amin. Kemudian taat, semuanya taat, taat peraturan, ya, taat peraturan. Ini muslimah yang masuk surga adalah muslimah yang taat, taat kepada suami, taat kepada ibu bapak, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada atasan, sayang kepada bawahan. Masya Allah ya. Jadi ini indah sekali. Wal qanitina wal qanitat. Taat semuanya, taat dengan peraturan, sekalipun polisi nggak ada. Ibu-ibu saya doakan ya, mudah-mudahan bisa beli mobil apa ya di Indonesia, jadi Indonesia bisa beli mobil Innova dulu ya, baru nanti Alphard ya, subhanallah ya. Mudah-mudahan bisa beli mobil Innova, amin 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 ya. Setelah Innova tahun depannya beli mobil Alphard, amin ya. Nah ini pertanyaannya saya, bagaimana pas lampu sedang kuning? Nah ini pertanyaannya, lampu sedang kuning polisi nggak ada, kira-kira yang kita injak itu rem atau gas? Nah ini pertanyaannya ya. Yang kita injak itu rem apa gas? Rem. Alhamdulillah, itu masuk surga, Masya Allah. Tapi kalau yang diinjak gasnya, waduh saya nggak tahu kemana itu sih ya. Ini namanya wal qanitina wal qanitat. Kita berada di mana saja, ya, kita bekerja, tolong taat dengan peraturan. Di jalan taat dengan peraturan, di rumah taat dengan peraturan. Di mana lagi ya? Di mana lagi? Di pasar, di pasar. Kemarin Bu, maaf ya, saya di Sinda itu langsung masuk ke pasar tradisional. Ya Allah, enak, bersih. Nyari sampah adanya di tempatnya, subhanallah. Dan nggak ada pecek-pecekan, masya Allah. Di mana itu? Di mana? Di Lamongan. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti di Lamongan ada gitu ya. Itu namanya taat. Ini ayatnya ini. Wal qanitina wal qanitat. Bisa nggak kita parkir mobil sembarangan? Nggak ada polisi, berani? Nggak berani. Jangan takut didenda, jangan takut ditilang, jangan. Nih, wal qanitina wal qanitat. Coba tadi terjemahnya apa? Al qanitat? Ada?
Coba, yang kenceng aja, yang kenceng. Laki-laki laki-laki dan perempuan yang taat semua peraturan dari Allah, peraturan dari pemerintah, peraturan kita di mana saja. Wal qanitina wal qanitat. Terus berikutnya bersama-sama. Was-shadiqina was-shadiqat. Ada yang bantu saya terjemahnya? Silakan, bebas saja, silakan. Silakan. Ya, yang benar itu tidak bohong. Nah, laki-laki dan perempuan yang jujur, yang benar, nggak bohong. Jadi laki-laki perempuan yang benar, nggak bohong. Masya Allah. Laki-laki perempuan yang jujur, laki-laki perempuan yang tidak menipu, laki-laki perempuan yang tidak korupsi. Masya Allah. Benar itu kan jujur. Siapa yang benar ditulis di sisi Allah akan ditulis menjadi as-siddiq. Wah, ini ada kisah panjang ini. Gimana, mau diringkas atau tahun depan aja kira-kira? Jangan sampai ngomong begini, siapa yang jujur hancur. Tidak, yang jujur mujur. Masya Allah. Apa itu mujur? Makmur ya, jujur. Mudah-mudahan ya mulai hari ini saya rasa ibu-ibu nggak pernah bohong ini, alhamdulillah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak ada yang bohong dengan siapa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, mungkinkah orang muslimah itu yang penakut? Mungkin. Mungkinkah kadang-kadang dia itu pelit? Mungkin. Boleh nggak orang muslimah itu bohong? Nggak boleh. Jadi bohong tidak boleh sama sekali. Dimanapun kita berada, kita harus jangan bohong. Masya Allah. Iya Pak Ustadz, kalau saya jujur nanti gak diizinkan. Masya Allah, pokoknya ya, saya mau punya alasan tapi bohong, umumnya gimana? Tolong jangan bohong. Ini was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar. Benar itu tidak bohong, benar itu jujur ya. Benar itu adalah orangnya subhanallah amanah. Benar itu adalah orangnya betul-betul tidak mau ngambil haknya orang lain. Benar semuanya, jujur. Benar dalam omongannya, benar dalam perilakunya, benar dalam cara berpikirnya. Subhanallah. Jadi tidak ada unsur menipu. Baik. Itu yang jujur. Ini ada tiga orang. Ini boleh ya, sharing ke saja ya. Banyak orang alasan pas waktu berjuang, ya Rasulullah saya tidak ikut perang Tabuk ini. Tabuk itu perang dekat sama Israel. Ternyata banyak yang datang, ya Rasulullah saya nggak bisa ikut, saya ada acara. Oh iya, nggak apa-apa. Yang lain datang lagi, ya Rasulullah saya nggak bisa karena keluarga saya sakit. Oh iya. Ada yang datang lagi, ya Rasulullah saya ada acara yang lain ini. Walhasil punya alasan semua ya, yang alasan itu oleh Rasulullah semuanya. Oh iya, nggak apa-apa. Terus ada tiga orang, ya Rasulullah saya nggak ikut dan saya nggak punya alasan, jujur. Ternyata yang alasan-alasan tadi itu semuanya munafik. Semuanya yang alasan tadi. Kemudian tiga orang ini dia nggak mau, ya Rasul saya nggak ikut kemarin tapi saya nggak punya alasan. Ya udah kalau gitu kamu tunggu aja, nanti urusannya saya serahkan Allah. Subhanallah, tiga orang yang dipimpin oleh Ka'ab bin Malik. Subhanallah, akhirnya oleh Rasulullah diberikan sanksi sosial. Semua nggak boleh negur, Bu. Jadi datang ke masjid, Assalamualaikum, semuanya nggak boleh negur, diam. Ini sanksi. Datang pada Rasul, Assalamualaikum, Rasul nggak jawab. Ini sanksi ya. Padahal sebenarnya kalau nggak sanksi kan kita baik.
Udah 30 hari dipanggil, alhamdulillah dipanggil Rasul. Udah kamu sini Ka'ab. Iya. Mulai hari ini istrimu suruh pulang ke rumah orang tuanya. Ya Allah. Kan sebulan masih kumpul sama keluarga. Dipanggil dikiranya sudah mendapat, ternyata istrinya disuruh pulang. Subhanallah. Terus tiba-tiba ada utusan dari luar negeri mau ngasih suaka politik. Udah kamu daripada sekarang nggak ditegur sama Muhammad, dan udah kamu sekarang mau ke negeri kami, mau dijadikan orang besar di sana. Ujian berat di Indonesia kira-kira begini, tapi sekarang diberikan suaka politik bagaimana? Ternyata jujur betul jamaah sekalian, setelah 40 hari turun ayat. Subhanallah. Jadi kejujurannya tambah sekarang ini luar biasa dan diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat gara-gara jujurnya. Ya, mulai hari ini jangan ada yang bohong. Amin, amin, amin. Dek, saya pinjam uang. Maaf, nggak ada. Memang nggak ada di sini, tapi di sini ada. Subhanallah, ya. Nah, mau pinjam uang berapa? 100 yen. Maaf, saya mau bayar SPP. Saya mau pinjam. Maaf, ya mau dipakai. Nah, ini kadang-kadang. Walhasil saya udah contoh, bikin contoh sendiri-sendiri Bu ya. Yang jelas tolong yang benar, yang jujur. Kalau ingin, nah, karena Bu Rena tadi hidup bahagia, mati masuk surga. Lah ini Bu, jujur, jujur. Masya Allah. Saya doakan, tolong jawabnya amin ya. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir di ruangan ini di acara muslimah semuanya menjadi orang jujur ya Allah. Baik, berikutnya. Was-sabirina was-sabirat. Silakan, cepet-cepetan aja yang terjemah. Yang kencang suaranya. Laki-laki perempuan yang enggak gampang marah. Masya Allah. Ayo, pernah marah ya ini kira-kira? Kalau enggak marah masuk surga. Masya Allah ya. La taghdab, jangan marah, walakal jannah, kamu dapat surga. Masya Allah. Tolong Bu doakan Bu ya, saya nggak gampang marah. Amin amin Bu ya. Masya Allah. Tapi kalau marah demi perjuangan nggak ada masalah. Yang nggak boleh marah itu untuk pribadi. Islam kalau diganggu kita nggak boleh diem Bu. Kalau yang diganggu itu rombongan, kita nggak boleh diem kita. Tapi kalau untuk pribadi, kok nggak boleh marah Pak Ustadz? Anak nggak sholat bagaimana? Lah, kayaknya pertama nggak marah. Kalau anak nggak mau sholat, tolong dipijitin Bu. Kalau pas subuh-subuh, ayo nak dipijitin, capek ya? Masya Allah. Sambil didik-didikin dikit-dikit, subhanallah. Nanti kalau Ibu saya minta uang ya, berarti itu sudah mulai senang deh. Ya nak, sholat dulu nanti dikasih uang insya Allah sama Ibu. Lah kalau bilang dikasih uang, tolong dikasih betulan. Kalau enggak bohong nanti. Subhanallah. Nangis terus. Di luar ada hantu. Itu bohong juga itu. Subhanallah. Enggak boleh Bu. Enggak boleh ya. Jadi walhasil sampai bercanda pun enggak boleh bohong. Ibu-ibu kalau nanya saya enggak bohong Bu. Saya sering ditelepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz di mana? Di Medina. Oh, takut pulsanya habis. Oh, Madinah itu Jakarta. Subhanallah. Madinah itu kan kota ya. Jadi di mana? Di Medina. Dikiranya Medina di Saudi Arabia. Madinah itu Depok. Subhanallah. Itu nggak bohong itu ya. Itu nggak bohong tapi bercanda karena kepingin ke Medina. Karena kepingin ke Medina. Semuanya saya doakan bisa pergi ke Medina. Amin ya. Baik. Sabar, was-sabirina was-sabirat, yang sabar. Tadi malam sudah saya terangkan sabar ada 3. Sabar dalam taat, ya, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar kalau dapat ujian, ada musibah. Sabar, taat, sabar menjauhi maksiat, sabar kalau kena musibah. Sabar. Baik. Aduh, ini waktunya
Nampak sekali ya. Berikutnya. Wal khashiin bersama-sama. Wal khashiina wal khashiat. Tolong diterjemahkan. Laki-laki dan perempuan yang Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. khusyuk. Bukan pada waktu sholat saja, sholat yang khusyuk. Hatinya itu selalu menghadap Allah. Sekalipun kita di mana saja hatinya khusyuk, enak. Orang khusyuk itu orang yang tenang. Tenang, ya. Tolong kalau kita mendapatkan ujian apa saja, tolong dihadapi dengan tenang, khusyuk. Saya doakan ya, seandainya ada yang sakit, kita doakan sembuh semuanya, amin amin ya. Seandainya ada yang sakit, jangan sampai kita gusar. Tolong dihadapi dengan khusyuk. Kalau naik mobil, saya doakan ya, di jalan tol pas lancar antara 70 sampai 80. Subhanallah. Kalau naik motor, mudah-mudahan antara 20 sampai 40. Nah, nih, nanti anak-anak kita juga begitu, Bu. Anak-anak kita, nak, tolong yang khusyuk, artinya yang tenang. Baik. Berikutnya wal mutasaddiqin bersama-sama. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Terjemahnya? Laki-laki dan perempuan yang sedekah. Jangan ketinggalan ibu-ibu. Kalau suami kita bersedekah, kita bersedekah. Ya tapi kan uang dari suami Pak Ustadz, namanya begitu. Kan kita udah dikasih belanja. Kita kasih belanja, kita gunakan untuk sedekah juga. Kita gunakan untuk sedekah. Bahkan ibu-ibu saya doakan nanti di rumah tapi dapat uang banyak. Alhamdulillah. Tolong amin Bu, amin. Siapa yang bisa jahit nih? Tolong diteruskan. Masya Allah. Bisa jahit? Bagus, Masya Allah. Jahit itu tidak harus kita jahit sendiri. Nanti terutama kalau nggak di sini, di Indonesia. Sekarang ada, maaf ya, ada orang sekarang ini orangnya itu perempuan. Kaget Bu, saya datang ke pesantren. Pak Ustadz, iya Bu, santrinya berapa? Waktu itu baru 150-an. Ya 150. Itu operasional berapa Ustadz per bulan? Ya sekitar 45 jutaan. Dari mana Pak Ustadz? Terus saya tanya, Ibu tadi bawa apa? Bawa ikan. Ikan apa Bu? Ikan emas berapa? 10 kilo. Bawa kilo, yang masih mentah Bu. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Itu Allah yang nyuruh. Setelah ngomong begitu Bu, akhirnya boleh nggak Pak Ustadz saya mengumrohkan santri? Saya jawab, ya terima kasih Bu. Bukan nggak boleh saja, ya terima kasih. Ibu dapat pahala, suami dapat pahala, ibu kandung dapat pahala. Nangis. Duh, saya salah ngomong ya. Saya salah ngomong ya. Tinggal berapa menit Bu? Masya Allah. Tinggal 10 menit nih, Masya Allah ya. 10 menit waktu Mekah Al-Mukarramah. Baik. Ternyata jamaah sekalian, dia itu ibunya orang Aceh, udah 10 tahun nggak pernah ke Aceh. Pas ke Aceh tiba-tiba kena tsunami, meninggal dunia. Subhanallah, saya sebutkan kalau ibu kandung dapat pahalanya umroh, dia saking senengnya nangis. Alhamdulillah sekarang ini hampir setiap tahun ngumrohkan 2 orang santri dari rumah saya. Nah itu siapa? Ternyata jualan busana muslimah. Subhanallah. Di rumah jualan busana muslimah. Siapa yang dagang dijamin masuk surga bersama Nabi. Ya, dagang kue, dagang apa lagi kira-kira? Kalau di sini dagang apa kira-kira yang enak? Oh boleh, subhanallah. Tapi harus yang jujur ya, Masya Allah. Itu sedekah ya, tolong. Berikutnya was-shaimina was-shaimat, laki perempuan yang puasa. Udah, ini cukup, tapi puasa yang benar tadi ya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Tolong doakan suami kita, suami yang menjaga kehormatan. Amin ya. Tolong ya. Ada nggak di Jakarta suami yang tidak bisa menjaga kehormatan? Banyak. Ada nggak perempuan yang tidak menjaga kehormatan? Banyak. Lah,
Ini yang bisa selamat dunia akhirat, suaminya menjaga kehormatan, istrinya menjaga kehormatan. Wadzakirin Allah katsiran, zikir laki perempuan yang banyak. Nah, ini ada 10. Kalau ini semuanya dilakukan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah memberikan ampunan dan surga. Tolong dihitung dari pertama. Bersama-sama. Innal muslimina wal muslimat. Berapa? Satu ya. 2. Wal mu'minina wal mu'minat. 3. Wal qanitina wal qanitat. 4. 5. 6. 7. 8. Was-shaimina was-shaimat. 9. 10. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. 10 jumlahnya. Kalau itu jawab apa, balasannya apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin untuk tidak memperlama, kita langsung buka tanya jawab Ustaz ya. Sebelumnya saya minta izin Ustaz karena saya harus pulang mau menyiapkan buka puasa anak agak jauh rumahnya. Iya. Jadi saya serahkan moderator ke Bu Rina. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga Bu. Selamat jalan untuk menjadi Ya. Ya, baik Ibu, mari kita buka dan tanya jawab. Untuk pertama kami persilakan 2 penanya. Ini dari Bu, ya, ini dari yang dekat dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja mungkin yang data yang bohong tadi. Iya. Kadang-kadang ada juga kita mungkin melaksanakan praktek itu bohong demi kebaikan. Iya. Dari mana? Kita tahu dulu Pak. Oh, boleh. Tolong Mbak Rena dicatat nanti supaya saya nggak lupa. Makasih Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, menggunjing itu, kategori menggunjing itu batasnya sampai di mana? Iya. Jadi menggunjing sama menyampaikan berita. Iya. Kemudian terhadap orang-orang yang memang jelas melakukan keburukan. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Iya. Kemudian yang kedua adalah misalnya kita berniat menghajikan orang gitu, Iya. nah itu lebih baik mempergikan haji beliau misalnya, atau lebih mengangkat misalnya memberikan beasiswa anaknya gitu. Oh iya. Jadi ada suatu keluarga di mana misalnya beliau ada seorang ustaz, kemudian kondisinya miskin, lebih diutamakan mana? Tanah. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Insyaallah. Bisa dibantu Mbak Rena? Jadi Pak Ustaz, yang pertama tadi tentang bohong untuk kebaikan. Baik. Ibu-ibu, bohong tidak boleh. Kecuali Bu ya. Kecuali demi kebaikan. Contohnya ya. Ada muslimah satu dengan muslimah yang lain ini uring-uringan. Apa uring-uringan itu apa? Marah-marahan dulu. Apa? Sedang bertengkar. Enggak bertengkar, pokoknya apa namanya? Yang tidak harmonis. Masya Allah, ini bahasanya Burina, Masya Allah, kurang harmonis. Kemudian ada ibu-ibu yang lain datang kepada ini. Itu orang tadi itu menyesal sekali. Sebenarnya kepingin ke rumah kamu, cuman dia takut. Padahal enggak.
bohong yang begini ini untuk mendamaikan, untuk keharmonisan boleh. Boleh. Bohong yang model begini, ini tapi jangan diikuti ya, jangan diikuti. Kalau seandainya kita mau sodako agak banyak tapi ditambah suaminya nggak setuju, kamu tadi sodako berapa? Padahal sebenarnya itu 100 yen tapi bilangnya 10 yen. Subhanallah. Kalau khawatir nanti nggak disetujui, nggak apa-apa. Yang model begitu, Bu. Walhasil bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemaslahatan umum boleh. Boleh. Jadi umpamanya, Bu, uang belanjanya masih berapa? Supaya nanti umpamanya ya, tinggal berapa kira? Yang sini saya nggak tahu berapa ya kira-kira ya. Tinggal 5.000 yen. Padahal uangnya masih 10.000. Tujuannya bukan untuk apa-apa, supaya nanti saya bisa sedekah di masjid. Saya nanti umpamanya ada keluarga yang datang bisa saya kasih. Nanti kalau ini, jadi tujuannya bukan untuk hanya untuk nafsu sendiri, tapi untuk kepentingan yang lain. Atau lagi, maaf ya, mau besanan. Tahu besanan? Umpamanya adik kita nikahkan dengan umpamanya itu keluarga itu bagaimana? Terus menyebutkan, nah ini tadi ada hubungannya dengan kucing tadi ya. Jadi kalau kita menyebutkan kebaikan dan menyebutkan kejelekan, bukan ingin menjatuhkan, tapi ingin menerangkan kepada orang lain sebagai informasi supaya tidak itu tidak apa-apa. Nah, yang gunjing adalah ini maaf ini langsung hubungannya ya. Jadi ibu tadi kalau bohong demi kemaslahatan dan bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan lebih umum, maka itu diperbolehkan, terutama ingin mendamaikan. Kemudian gunjing batasnya begitu ya? Ya, sekaligus tadi bergunjing dan tentang haji. Ya, menggunjing itu adalah menyebutkan kekurangannya orang lain. Memang orangnya kurang, orangnya maaf ya, dia itu orangnya maaf ya nih ya, apa ya, pokoknya disebutkan kejelekannya dan memang betul-betul begitu. Itu namanya gunjing. Jadi gunjing adalah menyebutkan kekurangan orang, kalau disebutkan dia itu pasti marah. Itu loh orangnya yang gendut itu loh, pokoknya begitu ya. Orangnya yang bawel itu orangnya. Alhasil kalau disebutkan dia marah dan memang sifatnya begitu. Itu namanya gunjing. Lah, bagaimana kapan kita boleh? Kecuali kalau umpamanya kita ditanya orang, bagaimana sih orang itu? Oh maaf ya orangnya begini, tapi bukan untuk menjelek-menjelekan, tapi supaya dia tahu, karena menjadi tetangga atau menjadi apa, supaya kita lebih hati-hati. Jadi walhasil gunjing adalah menyebutkan sesuatu yang ada pada kawan, dan kawan itu nanti kalau disebutkan pasti dia nggak senang. Itu namanya gunjing. Namanya gunjing, dan mudah-mudahan umpamanya Ustaz Muslim itu orangnya yang kecil itu, subhanallah ya, orangnya gitu ya, nggak tahu itu gunjing nggak itu ya, padahal kecil betul pokoknya. Jadi Ummul Mukminin Aisyah itu agak cemburu dengan Sofia, kan sama-sama istri Nabi kan ya, supaya Rasul itu sayang sama Aisyah, nggak sayang sama Innaha qasira ya Rasulullah. Sofia kan orangnya pendek, hanya nyebut pendek, padahal pendek betul. Langsung Rasulullah merah wajahnya. Aisyah, kamu telah bicara satu kata, kalau dicampur dengan air laut, airnya akan menjadi busuk. Subhanallah. Padahal hanya mengatakan pendek, padahal pendek betul. Pendek betul. Cukup Bu, gitu. Gunjing ya. Jadi gunjing adalah menyebutkan kekurangan orang. Kekurangan orang disebutkan. Baik. Contohnya bagaimana? Waktu kecil saya suka sedang belajar masak. Nah, saya tahu setelah besar saya tahu bahwa sebenarnya masakan saya tuh nggak enak, asin, terlalu asin. Tapi ibu saya selalu bilang enak gitu. Kalau jujur, kalau bilang asin pasti saya akan down gitu. Masya Allah, itu ibu yang sangat bijaksana. Subhanallah. Nanti kan kita ingin mengingatkan kan ya, oh masakannya enak padahal ibunya kasih. Subhanallah. Pernah nggak kita dengar cerita begini?
Rasulullah itu selalu setiap datang dikasih minuman, gampangnya susu. Setiap datang susu sudah siap. Lah pada waktu satu saat memberi susunya itu agak terlambat. Rasul sudah datang, Ummul Mukminin masih sibuk di dapur. Subhanallah, agak buru-buru. Akhirnya dibikinin, ngambil gula 2 sendok tapi salah ngambil garam. Subhanallah ya. Coba bayangkan, susu dikasih 2 sendok garam. Disediakan. Subhanallah, Rasulullah biasa minum tuh dihabisin. Pas habis itu diminum keasinan. Pas minumin nggak ada, supaya nggak tahu diusapin. Udah. Terus bertanya, ya Rasulullah, biasanya kan dihabisin, kok belum habis sekarang? Wahai Humairah, hari ini saya ingat ketika kita masih pengantin baru, bulan madu. Subhanallah, kan selalu minum 1 gelas berdua. Subhanallah, ini bagian saya sudah habis sayang, sekarang bagian kamu. Subhanallah, seneng. Akhirnya diminum keasinan. Subhanallah, malah akhirnya minta maaf ya Rasulullah. Nah, begitu. Jadi nanti boleh, tapi nggak langsung minta tegur begitu, Bu. Nanti kalau kita ngasih gula ya jangan manis-manis ya. Kalau garam jangan banyak-banyak. Artinya tidak tersinggung tapi disentuh. Ibu-ibu, menyentuh dengan menyinggung berbeda. Jadi ibu kita tadi kita masak dibantukan ya enak padahal keasinan kan ya, keasinan. Nah, mungkin nanti ibu supaya kita nggak tersinggung. Tolonglah ambilkan garam jangan banyak-banyak ya, sedikit saja ya. Itu nanti ada contoh lagi. Ini maaf gak apa-apa ini. Ada orang wudhu. Ternyata orang wudhunya salah. Yang tahu itu Hasan dan Husain, cucu Rasul. Ingin negur, orang tua ditegur kan marah. Akhirnya ini pura-pura aja, pura-pura ini debat nih. Pak, apa nak? Ini saya wudhu disalahin Pak. Yang benar adalah wudhu saya, yang wudhu salah. Akhirnya tolong Pak, saya mau wudhu Pak ya. Tolong nanti Bapak lihat, nanti kalau yang benar mana Pak, saya atau adik saya. Subhanallah, wudhunya benar, umur ya, cuci tangan dulu, bismillah dulu. Walhasil wudhu dengan sempurna. Subhanallah, kedua-duanya nggak ada yang salah. Ternyata Bapak tadi, nah yang salah bukan kamu nak, Bapak yang salah. Subhanallah. Jadi tolong Bu, kalau mengingatkan jangan disinggung tapi disentuh gitu. Oh, haji ya. Baik, kalau saya doakan, ibu siapa namanya? Ibu Farah. Ibu Farah. Ibu Farah, saya doakan menjadi orang kaya raya. Amin amin ya. Dan sering memberikan beasiswa atau haji gitu Pak ya. Alhamdulillah. Kita utamakan mana? Kita kasih beasiswa atau haji, kondisi yang menentukan. Kalau seandainya itu ustadznya itu pengajiannya enak sekali, ustadznya itu terkenal di mana-mana, tapi belum haji, itu berbeda di hadapan masyarakat kalau ustadz itu sudah haji. Kalau begitu kita dahulukan haji untuk ustadz dulu. Dan biasanya anaknya ustadz, anaknya nanti mudah-mudahan pulang haji malah ustadznya menjadi kaya raya. Subhanallah ya. Nah, atau kadang-kadang ustadznya sudah haji 3 kali. Subhanallah. Dikasih haji lagi, lebih baik mana? Lebih baik beasiswa. Jadi kondisi Bu yang menentukan. Jadi saya tidak bisa memutuskan kecuali kalau ada kasus. Ini Pak Ustadz begini kasusnya. Oh kalau gitu beasiswa aja. Oh begini enggak, kalau gitu haji saja. Jadi jawabannya adalah kondisi yang menentukan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Ibu tadi mengenai berbohong untuk kebaikan, juga bergunjing, tetapi tentu saja bergunjing tidak boleh. Tetapi ada satu hal yang tadi bukan jelek-jelekan ya? Bukan menyentuh dengan menyinggung. Bukan menyinggung tapi menyentuh. Masya Allah. Sungguh tersentuh hati kami juga Pak Ustadz mendengar tausiah Pak Ustadz. Selanjutnya ibu-ibu barangkali yang ingin mengajukan pertanyaan, kami buka satu saja ya, buat mengingat waktu jadi hanya satu. Terima kasih Ustaz. Nama saya Tuti. Ya itu Ibu Menteri ya? Amin. Tuti Alawiyah? Amin. Ini yang di
ayat ini yang terakhir itu laki-laki dan perempuan yang zikir. Zikir Bu ya. Ini mohon dijelaskan. Iya. Yang zikir. Iya. Gampangnya saja, laki-laki dan perempuan yang zikir adalah laki-laki perempuan yang rajin membaca Quran. Satu hari minimal membacanya 1 ayat. Nah, ayo saya kasih nggak banyak-banyak ini. 1 ayat. Jadi membaca, ambil Quran, terus membaca 1 ayat tapi dengan terjemahannya. Itu 1. Karena membaca Quran itu zikir Bu namanya Bu. Zikir itu adalah, zikir artinya ingat Allah. Jadi zikir apa artinya? Ingat Allah. Baca Quran kan sedang wawancara dengan Allah. 1. Yang bagaimana? Di luar sholat. Iya, di luar sholat. Di luar sholat Bu ya. Di luar sholat. Jadi di luar sholat kita zikir kepada Allah. Ada lagi zikir pagi dan sore. Ada yang punya buku maksurat? Ada Pak Surat, contoh, coba bisa saya lihat nih, Masya Allah, nih, Masya Allah, ini berapa ribu yen ini harganya? Berapa ribu yen? Itu dapat 200 yen, Ustaz, dari teman itu Ustaz, mau dibagikan gratis. Alhamdulillah. Siapa yang baca ini pagi dan sore termasuk yang zikir ini? Di sini doa luar biasa. Ini gratis Bu. Jurusan surga. Subhanallah. Jadi maksud zikir adalah zikir membaca la ilaha illallah zikir, membaca Al-Qur'an juga zikir, atau baca ini pagi dan sore. Ada berapa Bu? Ini ada banyak. Alhamdulillah. Tolong ya dibagikan satu-satu ya. Subhanallah. Ini Bu tolong, ini pertanyaan Ibu langsung ini. Jadi siapa yang baca ini pagi, tolong baca terjemahnya juga. Bahkan kalau bisa ketika baca Arabnya kemudian terjemahnya sudah paham tuh enak sekali itu. Dan di sini ada doa bisa bayar hutang. Subhanallah. Ada di sini ada di sini ya. Itu ini baca Quran, baca ini atau baca bareng-bareng dengan saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir Bu. Jadi zikir itu banyak, bisa baca Quran. Termasuk zikir adalah pengajian. Pengajian begini ini. Bahkan ini zikir yang luar biasa karena dapat ilmu, ingat Allah, terus baca maksurat ini. Cukup Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, terima kasih banyak Pak Ustadz dan Ibu Soleha. Dengan berakhirnya 2 pertanyaan tersebut, berakhir pula pengajian kita di sore ini. Sebelumnya saya bacakan saya umumkan infak pengajian di hari ini, kemuslimahan tanggal 8 bulan 8 bulan Agustus 2012 sebesar 15.500. Selanjutnya ada ucapan terima kasih Pak Ustadz yang akan diwakili oleh Ketua Kemuslimahan. Sedikit tanda mata. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga berkesan dan bermanfaat. Mohon maaf, boleh diabadikan? Boleh, Bu. Mohon maaf, itu habis baterainya. Masya Allah. Saya doakan nanti ketemu di Jakarta, Amin. ketemu di Mekah, ketemu di surga. Masya Allah. Boleh Bu. Masya Allah. Terima kasih banyak, terima kasih. Ini Bu. Aduh, terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tambahan mungkin dari Sedikit ada titipan dari Musliman KMI Tokyo untuk pondok. Masya Allah, untuk pesantren ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti semuanya menjadi tetangga Rasulullah di surga ya. Alhamdulillah. Tolong dikasih alamat lengkapnya saya, ditulis saja. Atau boleh Mbak Santi atau yang lain. Masya Allah. Minta doanya, mereka ngapalin Quran 30 juz ya.
Maksud Maksud selanjutnya akan foto bersama. Boleh, Pak. Sebelumnya boleh mungkin perkenanan Pak Ustadz untuk menutup doa penutup majelis. Terima kasih, Pak. Sebelum kita tutup, semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kurang lebih 1 jam kita berbuka. Ini waktu mustajab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab Muhammad, aku Allah adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan siapapun yang berdoa. Falyastajibu li, hendaknya semuanya mengikuti perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu menjadi orang yang benar dan jujur. Tolong semuanya saya ingatkan untuk melihat ibu kandungnya. Di mana ibu kandung kita? Siapa yang selalu mendoakan ibu kandungnya, anaknya akan menjadi anak soleh, anak solehah, akan berbakti kepada kita. Di mana ibu kita? Ya Allah, terima kasih ya Allah, memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami. Sampai hari ini kami tinggal di Tokyo, ibu selalu menanyakan keselamatan kami, kebahagiaan kami ya Allah. Namun kadang-kadang kami lupa dengan ibu kandung kami ya Allah. Kami sibuk dengan anak kami sibuk dengan suami kami agak lupa dengan ibu. Ini adalah tidak baik. Apalagi ibu yang dalam kondisi kurang sehat. Tolong kita doakan ibu kita. Mudah-mudahan ibu kita diberikan oleh Allah sehat walafiat. Tolong ingat ketika kita masih kecil bagaimana. Ketika kita TK, ketika SD, pernahkah kita mengecewakan ibu? Tolong sejenak kita ingat. Ya Allah, ternyata sering kami ya Allah mengecewakan ibu kami. Kami diperintah oleh Allah dengan alasan bermacam-macam, kami tidak melaksanakan. Ini adalah dosa, kami belum tahu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah mulai hari ini ya Allah, kami ingin bisa berbakti kepada ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah bisa mengajak ibu kami di Tokyo ya Allah. Mungkin apa tidak ini ya Allah, hati kecil kami kepingin atau tidak kami bisa pulang ya Allah bertemu dengan ibu kami ya Allah. Mungkin di antara ibu kita ada yang sudah meninggal ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa sedekah untuk ibu kami ya Allah. Kami bisa mengirimkan pahala untuk ibu kami ya Allah. Tolong semuanya ingat bapaknya. Di mana bapak kita? Di mana bapak kita? Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami, beliau yang menikahkan kami sampai kami bisa tinggal di Tokyo, semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Siapa yang pernah dipinjemin uang oleh ibunya, siapa yang pernah dipinjemin uang oleh bapaknya, tolong jangan diambil lagi, jangan diminta lagi. Sekalipun ibu bahasanya pinjem, itu sebenarnya bukan pinjem. Tolong jangan diminta lagi ya Allah. Kami pernah dipinjemin, kami minta lagi ya Allah. Kami belum tahu ya Allah. Padahal kepentingannya untuk adik kami, kepentingannya untuk memperbaiki rumah, kepentingannya untuk obatnya ibu. Ternyata kami minta lagi ya Allah. Tolong mulai hari ini jangan ada di antara kita uang yang dipinjemin oleh ayah, dipinjemin oleh ibu diminta lagi.
Kita doakan semua keluarga kita, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Ingat adiknya, bagaimana adik kita? Sudah taatkah kepada Allah? Rajin sholat, rajin puasa, mau baca Quran. Tolong semua hari ini, semua kita tolong surat Al-Ahzab ayat 35, tolong kita tularkan kepada keluarga kita. Tolong nanti dikirim lewat Facebook, dikirim lewat pengajian kita, tolong sampaikan pada mereka. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Tolong di antara kita kemusliman jangan ada orang yang pernah gunjing kawannya. Seandainya pernah, mulai hari ini saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Inilah mungkin kesempatan kemusliman khusus bertemu dengan saya. Mudah-mudahan setelah ini saya anjurkan semuanya, ibu-ibu minta maaf sama ibu-ibu, dan tolong dengan penuh keikhlasan dari lubuk hati kita semuanya, antara satu dengan yang lain saya memaafkan. La ilaha illa anta subhanaka inna dzalimin. Kita akhiri dengan tasbih 3 kali bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya ibu berdiri semuanya, minta maaf satu dengan yang lain. Silakan Bu ya. Tolong dengan penuh keikhlasan semuanya saling maaf, sekalipun sudah sering-sering kesalahan semuanya. Silakan. Sini aja, Pak.